Kembali lagi dengan saya Fikri Fauzi Yunus. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari part sebelumnya, di mana kita membahas ini operasi bilangan yang part ketiganya. Jadi ini lanjutan dari soal-soal sebelumnya. Jadi tiap operasi bilangan ini, tiap part beda-beda tiap konsepnya. Oke, langsung saja kita akan membahas soal nomor 1. Simak baik-baik pembahasan kita kali ini. Oke. Nomor 1. Nah, di sini jika 6 pangkat 4 ditambah 6 pangkat 4 tambah 6 pangkat 4 seterusnya itu sama dengan 2 kali A pangkat N. Dengan A dan N-nya ini merupakan bilangan bulat, maka nilai A tambah N-nya. Oke. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mencari nilai A ditambah N. Caranya ya dengan clue-nya ada di atas ini. Oke. Caranya kita operasikan dulu di atas ini kan, kalau 6 pangkat 4 kan terlalu tinggi nilainya, akan kita jumlahkan semua. Dimana ini kan ingat 6 pangkat 4 tambah 6 pangkat 4 sebanyak 6 kali, itu teman-teman bisa ubah menjadi 6. Ini 6 akan dikali dengan, oke, jadi ini 6 akan dikali dengan 6 pangkat 4. Kenapa? Karena kan ini cuma metode perkalian. Karena kan penjumlahan seperti ini bisa kita ubah menjadi perkalian. Sama dengan 2 dikali A-nya tetap berpangkat N. Jadi clue-nya yang di daerah kiri ini. Jadi 6 kali 6 pangkat 4. Ingat, untuk sifat perpangkatan. Kalau perpangkatan, dia dikali dengan basis yang sama, ini 6. Pangkatnya boleh ditambahkan. Jadi nanti 6 berpangkat 5, teman-teman. Oke, 6 pangkat 5 sama dengan, ingat, 2 dikali A yang bisa dapat 6. Ya, paling mungkin 2 kali 3. Jadi A-nya teman-teman kita dapatkan A. Terus pangkatnya itu ya N-nya itu 5. Jadi sudah didapatkan A-nya 3, N-nya 5. Jadi kayak gitu teman-teman. Tinggal disusi-susikan atau substitusikan. A-nya itu tadi ingat 3. Bahkan ditambah dengan 5. Nah, 3 tambah 5 itu hasilnya 8. Jadi jawabannya adalah opsi Dravo. Itu delta. Oke? Mudah sekali kan untuk nomor 1 ini. Jadi gitu saja pembahasan kita untuk nomor 11. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oke. Di sini teman-teman akan mengerjakan tipikal desimal, di mana ada 0,345 dikali 0,456 ditambah lagi 0,655 dikali dengan 0,456. Nah, mungkin teman-teman ya mau manual ini ya pusing mau bagaimana caranya. Oke. Ya saya jelaskan sedikit ini. Kita bisa menggunakan sifat di bilangan, operasi bilangan itu sifat distributif, di mana kalau ada A akan dikali B ditambah C, ini pemisalannya, itu penjabarannya ya A kali B ditambah A kali C, yang kali-kali loncat, jadi A kali B, terus nanti ditambah dengan A kali C. Begitu pula bentuk di kanan ini ke kiri itu sama. Contohnya kayak ini di atas. Kenapa bisa? Karena ingat ini kalau kita dalam kurungkan, dia mirip dengan konsep distributif yang di bagian kanan. Jadi kita bisa gunakan konsepnya, di mana pengali yang sering muncul itu 0,456 teman-teman. Terus ini ya untuk membentuk di atas kita bisa kalikan nanti 0,345 terus nanti ditambah 0,655. Mudah kan? Sudah ini diapakan ya? Tinggal kali-kali. 0,456 kali ini 0,345 kan bentuknya yang di atas ini. Terus ditambah 0,456 kali 0,665 itu dapat bentuk yang di atas ini. Sudah sama kan? Terus ingat untuk operasi bilangan teman-teman harus mengeluarkan yang dalam kurung untuk lebih mudah daripada kita operasikan seperti di atas. Di mana 0,345 tambah 0,655 itu berapa? Ini kan kita kasih keluar saja. 456 ditambah dengan dalam kurung ini berapa? 5 tambah 5 itu kan dapat nanti 0, simpan 1. 5 tambah 4 tambah 1 ya 10 juga, 0, simpan 1. 6 tambah 3 tambah 1 itu juga 10. 0, simpan 1. Jadi jawabannya 1,00. Ini tidak perlu diambil. Jadi 0,456. Oh ingat, bukan tambah tapi teman-teman di sini ubah menjadi kali. Jadi nanti 0,456 akan dikali dengan 1. Ya, jadi jawabannya 0,456. Oke, jadi jawabannya adalah Bravo. Oke, mudah kan? Jadi teman-teman ini yang mungkin ada yang
sulit dalam mengerjakan tipikal soal desimal kayak gini, ingat selalu gunakan sifat-sifat yang ada dalam matematika, apalagi di operasi bilangan. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 13. Nah, ini konsep aljabar. Kita akan gunakan rumus aljabar. Kenapa demikian? Karena kalau 2030 pangkat 2 kan nilainya tinggi banget. Begitu pula yang ini, 2029 pangkat 2 kan hasil dari ini berapa dikurang dengan ini kan agak tinggi. Jadi ya teman-teman, ada alangkah baiknya teman-teman harus tahu metode aljabar, di mana ini konsepnya ada A pangkat 2 dikurang dengan B pangkat 2, itu menghasilkan atau dapat dirumuskan atau dijabarkan menjadi A tambah B dikali dengan A kurang B. Kayak gitu teman-teman. Udah kan? Tinggal masukkan. Yang mana A-nya ya 2030. Jadi nanti 2030 berpangkat 2 dikurang 2029 berpangkat 2. Sorry ini kayak 4. Oke, 9 sama dengan. Jadi teman-teman tinggal masukkan 2030 ditambah dengan 2029. Ini akan dikali dengan 2030 kurang 2029. Oke, itu lebih sedikit. Karena kenapa? Kalau ini kan dijumlahkan, dikurangkan, ini hasilnya 1. Sedangkan ini dijumlahkan berapa hasilnya? 9. Oke, 9 ekornya 2 tambah 3 5 0 2 tambah 2 4. Jadi 4059 dikali dengan 1. Itu hasilnya ya 4059. Jawabannya adalah alfa. Error. Kayak gitu. Udah kan? Jadi ingat teman-teman harus tahu metode-metode aljabar. Oke. Next number, nomor 14. Ini masih sama dengan nomor sebelumnya, di mana teman-teman juga masih menggunakan metode aljabar, tapi ada tambahan dikit. Kayak gitu. Ini tadi bisa digunakan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Sisa keluarkan dalam kurungnya. Kurungnya, oke. 15 kuadrat itu berapa teman-teman? Itu 225. Akan ditambah dengan yang ini. Ini kan 203, ini berarti 525 kuadrat dikurang 524 kuadrat. Oke. Sudah dilihat teman-teman? Ini berarti A, ini B-nya. Jadi teman-teman bisa mengeluarkan dulu nilai dari yang ini dengan menggunakan konsep aljabar. Jadi di mana 525 itu ditambah 524 ini akan dikali dengan 525 dikurang dengan 524 teman-teman. Oke. Jadi ini pasti jawabannya ya 1. Di sini ya ini yang kita jumlahkan, di mana 525 ditambah 524 itu hasilnya 1049 dikali 1 ya 1049. Jadi teman-teman sisa menambahkan 225 ini ditambah dengan 1049 menghasilkan berapa teman-teman? Itu 1274. Jawabannya adalah alfa. Mudah kan? Jadi kayak gitu pengerjaannya. Jadi teman-teman harus kembali lagi mempelajari materi aljabar itu didapatkan pada saat SMP. Kalau nggak salah itu SMP kelas 2. Oke. Dengan konsep aljabar. Oke, ini juga untuk nomor 15, jika P sama dengan 3, Q-nya sama dengan 2, R-nya itu nilai P kuadrat ditambah 2 kali P kali Q ditambah Q kuadrat. Berapakah nilai P Q R? Berarti ini perkaliannya. P-nya berapa tadi? 3. Q-nya 2. Sisa cari R-nya berapa teman-teman? Oke. Jadi di sini sebenarnya mudah, tinggal gunakan cara substitusi, memasukkan nilai P dengan nilai Q ke dalam sini untuk mendapatkan nilai R. Tapi kalau teman-teman lebih paham tentang aljabar, teman-teman tidak perlu substitusikan seperti itu. Atau guna yang 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3 kali 2 dan seterusnya. Itu agak lama mungkin, apalagi angkanya kalau desimal atau tinggi. Jadi teman-teman bisa gunakan aljabar, di mana itu konsepnya kayak gini. Ada A ditambah dengan B kuadrat. Ini aljabar, di mana penjabarannya ini A tambah B terus dikali dengan A tambah B. Dia muncul sebanyak 2 kali. Teman-teman tinggal kali-kali loncat kayak ini. A kali A kali B, B kali A, B kali B. Itu akan dapat A kali A kuadrat. A kali B, AB. B kali A, AB. AB tambah AB, 2 AB. B kali B itu B kuadrat. Artinya bentuk yang ini sama dengan bentuk yang ini. Jadi yang di R di sini bisa diubah menjadi P ditambah dengan Q berpangkat 2 teman-teman. Tinggal substitusikan.
Daripada substitusikan full ini, mendingan P tambah Q. Berarti 3 ditambah 2 berpangkat 2. 3 tambah 2 kan 5. 5 pangkat 2 hasilnya nanti ini 25. Oke, jadi teman-teman sudah dapat nilai R-nya. Jadi 3 kali 2 kali 2, 5. 25 kali 5 kali 2 itu 50. 50 kali 3 itu hasilnya 150 teman-teman. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, mudah banget kan untuk mengerjakan soal tipikal operasi bilangan kayak ini. Jadi ini tentang aljabar dan seterusnya. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.